pagi, cuy, salam sehat buat kalian. Kita gas langsung saja perjalanan cerita Xiaoyan bersama Ayang Cailin, Xiao Xian dan Qingling. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1411, Kolam Darah Iblis Surga. Mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki itu dicetak ke mata besar dari kuno surga setan piton. Gelombang demi gelombang kekuatan iblis misterius dipancarkan dari 3 bunga hijau giok yang berputar, menyebabkan niat membunuh dan kekerasan di mata Heaven Demon Piton perlahan-lahan memudar. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kekuatan mata iblis. Murid bunga ular 3 giok hijau Qingling memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular. Namun, dia tidak yakin apakah kekuatan Qingling saat ini akan mampu mengendalikan piton surga kuno ini. Bagaimanapun, kekuatannya setara dengan 5 puncak perubahan Douzun. Mendesis, pikiran ini baru saja terlintas dalam hati Xiaoyan ketika mata Heaven Demon Piton, yang secara bertahap menjadi redup, mulai berjuang. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar pada saat bersamaan. Gelombang demi gelombang kabut hitam yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Tampaknya telah mendeteksi niat Qingling dan melawan dengan cara yang tidak terkendali. Binatang buas yang bisa berlatih sedemikian rupa tidak dapat ditangani dengan begitu mudah terlepas dari betapa bodohnya itu. Memang tidak mudah berurusan dengan binatang ini. Sok naik dalam hati Xiaoyan saat merasakan bahwa Heaven Demon Piton kuno ini dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Dia segera melayangkan pukulan ke depan. Sekelompok besar api surgawi melonjak keluar dan dengan cepat bertahan di sekitar tubuh iblis surga kuno Piton, dengan cepat menguapkan kabut hitam. Tekan itu, Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam saat dia menyerang. Piton Seven Colored Heaven Swallowing Piton yang dibentuk oleh Cailin di langit tiba-tiba meringkuk saat mendengar teriakan Xiaoyan. Tekanan tak terlihat melonjak dan mengalir ke Piton surga kuno. Penindasan yang berasal dari dalam jiwanya segera menyebabkan kabut hitam di tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, dokter peri kecil, Yun Yun, Penatua King Cheng, dan yang lainnya melepaskan banyak pilar besar Doqi. Ini seperti tali yang membatasi piton surga kuno. Meskipun Ancient Heaven Demon Piton sangat kuat, ia tidak dapat berjuang sesaat ketika menghadapi tekanan yang begitu berat. Mulutnya yang ganas terus mengeluarkan raungan keras yang menyebabkan seluruh gunung bergetar. Qingling, cepat! Xiaoyan berteriak saat merasakan perjuangan liar dari piton surga kuno. Iya, Qingling sedikit mengangguk. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya menyebar seperti teratai yang mekar saat dia membentuk banyak segel yang rumit dan misterius. Setelah pembentukan segel ini, raungan yang sangat dalam samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Ruang di belakang Qingling menjadi terdistorsi ketika raungan ini, yang mengandung tekanan dari zaman kuno, muncul. Sosok ilusi berbentuk ular sepanjang 10.000 kaki terbentuk. Tubuh sosok ilusi ini memancarkan aura yang sangat kuno, dan memiliki 9 kepala ular. Anehnya, itu adalah ular surga berkepala 9 yang dilihat Xiaoyan saat itu. Tubuh ular iblis surga kuno yang berjuang dengan liar mengguncang saat sosok ilusi Heaven Serpent berkepala 9 muncul. Kedua matanya akhirnya menunjukkan ketakutan yang sangat besar. Dihadapkan dengan 2 tekanan leluhur garis keturunan ular kuno, bahkan Heaven Demon Piton yang sangat kejam ini bergetar. Murid bunga ular 3 giok hijau, mata iblis, buka. Setelah memanggil sosok ilusi Heavenly Serpent berkepala 9 untuk sepenuhnya menekan jiwa. Heaven Demon Piton, 3 bunga hijau giok tiba-tiba bergetar sebelum perlahan-lahan mekar. Murid iblis pemakan tulang berwarna hijau giok hadir di persimpangan 3 bunga. Sepertinya telah terbangun saat perlahan terbuka. Ruang di depan Qingling retak saat mata ini dibuka. Tubuh besar dari Ancient Heaven Demon Piton terhenti dalam sekejap. Mundur, mata Xiaoyan terfokus pada mata iblis ini. Pikirannya segera menjadi tidak ada saat hatinya menjadi terkejut. Dia buru-buru melepaskan Heaven Demon Piton dan dengan cepat mundur. Di saat yang sama dia juga meneriakkan peringatan kepada semua orang. Yang lain mengerti bahwa mata iblis Qingling tidak membedakan antara musuh dan sekutu ketika mereka melihat Xiaoyan mundur. Mereka buru-buru berpencar dan tidak berani berdiri di dekatnya. Murid bunga ular 3 giok hijau Qingling benar-benar menakutkan. Jika saya adalah seseorang dari suku ular,
saya akan berakhir seperti Heaven Demon Python. Xiao Yan mundur dengan jarak yang sangat jauh. King Lin saat ini mampu mengendalikan sedikit dari kekuatan Heaven Serpent berkepala 9. Jika dia benar-benar memanggil ular surga berkepala 9, dia akan menjadi lebih menakutkan. Bagaimanapun, naga langit kuno adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan naga void kuno dan phoenix surga kuno. Mata iblis dan tidak biasa itu perlahan berputar saat sinar cahaya hijau giok seukuran ibu jari tiba-tiba meletus darinya. Sinar cahaya ini meninggalkan jejak di kepala kaku Heaven Demon Python dengan kecepatan seperti kilat. Segera, bunga hijau seukuran telapak tangan muncul. Kekerasan yang tersisa di dalam mata besar Ancient Heaven Demon Python dengan cepat menghilang ketika bunga hijau ini muncul. Kekosongan yang lembut menggantikannya. Apakah itu berhasil? Sukacita melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat ular setan surga kuno berhenti di langit. Jika King Lin benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, kekuatan kelompok mereka pasti akan melonjak. Kekuatan puncak 5 perubahan Douzun masih cukup kuat bahkan di wilayah Wastelen kuno ini. King Lin perlahan menutup matanya saat bunga itu terbentuk. Sosok ilusi ular langit berkepala 9 di belakangnya juga perlahan menghilang. Tekanan kuno yang meresap ke langit diam-diam memucat. Python menelan 7 warna yang sangat besar sekali lagi berubah menjadi sosok mempesona yang bergegas turun. Dia menggunakan tatapan terkejut yang melirik King Lin. Heaven Python berkepala 9 yang dipanggil King Lin bahkan menyebabkan dia merasa takut. Keberadaan abnormal semacam ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya dapat dipuaskan oleh Python Swallowing Langit 9 warna yang legendaris. Sudahkah kamu mengendalikannya? Tubuh Xiao Yan dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya saat cahaya keemasan melonjak. Dia muncul di samping King Lin dan bertanya, "Iya, untungnya, kami telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Selain itu, ada tekanan spiritual dari kakak perempuan Kailin. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menaklukkan orang ini." King Lin tertawa. "Itu bagus, cepatlah. Ayo pergi dan temukan kolam darah iblis surga." Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah itu, dia berbelok ke gunung yang sangat besar dengan kabut hitam yang menembusnya. Matanya samar-samar terlihat panas, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju gunung. Setelah itu, Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya segera menyusul. Gunung ini sangat berbahaya dan besar, tetapi tidak ada binatang buas lain yang hidup di sekitarnya. Mereka semua telah diusir oleh Python surga kuno ini. Ini telah menyelamatkan kelompok Xiao Yan beberapa masalah, jadi mereka mengikuti riak energi yang samar-samar dipancarkan dari gunung dan dengan cepat menemukan Gua Heaven Demon Python. Gua Heaven Demon Python terletak di tengah gunung ini. Itu adalah tempat yang gelap, dingin, dan lembab. Tulang putih ditumpuk tinggi dan beberapa tulang ini adalah milik manusia. Sungguh mengherankan orang-orang yang tidak beruntung menjadi makanan untuk Heaven Demon Python ini. Kelompok itu mengernyitkan alis mereka dan berjalan di sekitar tumpukan tulang ini sebelum berhenti di ujung gua ini. Ujung gua berwarna merah tua dan berbatu. Ada kolam selebar 100 kaki di tengah bebatuan yang berantakan ini. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan darah merah. Kadang-kadang, beberapa gelembung darah akan muncul dari kolam darah. Gelembung berdarah meledak dan energi yang sangat padat menyebar dari mereka. Beberapa tulang binatang masih mengambang di kolam darah. Dari kelihatannya, Heaven Demon Python yang kejam itu bahkan telah melemparkan beberapa binatang buas ke dalam. Apakah ini kolam darah iblis surga? Dokter peri kecil tanpa sadar bertanya. Kulitnya menjadi mati rasa saat melihat warna merah tua ini. Ya, seharusnya benda ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam kolam darah ini mengandung energi yang sangat padat. Tampaknya Heaven Demon Python ini telah berusaha keras untuk membentuk kumpulan darah ini. Sayangnya, itu akhirnya menguntungkan Xiao Yan. Saya mungkin akan menunda selama 2-3 hari di tempat ini. King Lin, Anda harus memanggil Python surga kuno untuk terus menjaga gunung selama periode waktu ini. Bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat, mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti itu tanpa alasan. Xiao Yan menoleh ke King Lin saat dia berbicara. Dimengerti. King Lin mengangguk setelah mendengar perintahnya. Apakah akan ada bahaya? Kailin melirik darah merah saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Haha, kamu bisa yakin. Meskipun energi di dalamnya keras, itu tidak pada tingkat di mana tidak bisa ditahan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Karena ini masalahnya,
kamu harus berhati-hati. Kirimkan sinyal jika ada perubahan yang tidak terduga. Kailin tidak bisa berkata apa-apa lagi saat melihat desakan Xiaoyan. Dia mengeluarkan instruksi sebelum memimpin semua orang untuk mundur perlahan. Xiaoyan tersenyum saat melihat semua orang secara bertahap mundur. Baru saat itulah dia membalikkan tubuhnya. Ekspresinya sedikit serius saat dia melihat genangan darah di depannya. Energi di dalam jauh lebih keras dari yang dia duga. Dia bertanya-tanya apa yang telah dilemparkan oleh Heaven Demon Python. Konstitusi saya kuat untuk memulai. Selain itu, ada armor kuno naga Phoenix yang bersembunyi di tubuhku. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melakukan apapun pada kolam darah iblis surga ini. Petik 2. Xiaoyan berdiri di samping kolam darah dan merenung sejenak. Dia tersenyum dingin dan menekankan jari kakinya ke tanah. Tubuhnya melompat ke genangan darah tanpa ragu-ragu. Setelah itu, percikan dipancarkan saat dia mendarat di genangan darah. Cici. Setelah Xiaoyan mendarat di dalam kolam darah iblis surga yang awalnya tenang segera mulai mendidih. Gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya terus naik. Suara misterius seperti guntur dengan tenang muncul. Ini segera menyebar ke kejauhan. Battle Through the Heavens. Chapter 1412, Bintang 9 Douzun. Rasa sakit yang sangat menusuk tulang. Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang dirasakan Xiaoyan setelah melompat ke kolam darah iblis surga. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan keras. Energi ini tampaknya telah diaduk saat menghantam tubuh Xiaoyan dari segala arah seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. The Ancient Heavenly Demon Python telah melemparkan beberapa hal yang tidak diketahui ke dalam kolam darah ini. Menyebabkannya memiliki beberapa sifat korosif yang sangat kuat. Gumpalan asap putih meletus saat sulur bersentuhan dengan kulit Xiaoyan, yang mengakibatkan rasa sakit hebat yang mengebor ke dalam hati seseorang. Mendesis, Xiaoyan menghirup nafas dingin yang keras di dalam hatinya karena rasa sakit yang luar biasa ini. Segel tangannya kemudian berubah dan api langitnya meletus dari tubuhnya. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi dirinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat berurusan dengan Anda, hanya Heaven Demon Bloodpool, karena saya bisa menghabisi pencipta Anda. Desis mendesis. Energi liar dan kekerasan yang meletus segera memancarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Energi ini diuapkan oleh api surgawi. Energi yang tersisa secara bertahap menjadi lembut setelah disempurnakan oleh api surgawi. Itu berubah menjadi energi murni yang luar biasa yang meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah merasakan bahwa energinya menjadi sedikit lebih lembut. Api surgawi hanya mampu memperbaiki sifat korosif yang dapat membahayakan dirinya. Energi yang tersisa bermanfaat bagi Xiaoyan dan akan mengalir ke tubuhnya setelah disempurnakan. Saat gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus melonjak ke tubuh Xiaoyan, dia bisa merasakan energi ini berkeliaran di sekitar kulit, otot, dan tulangnya. Setiap kali energi ini menghilang, Xiaoyan dengan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan lambat. Tempat ini memang tempat latihan yang sempurna. Kegembiraan tanpa sadar bangkit di dalam hati Xiaoyan saat dia merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Dengan kemajuan ini, dia akan dapat mengandalkan energi dari kumpulan darah ini untuk melatih tubuh King Kong Glass ke puncaknya, dan dia akan mampu menembus bintang ke-8 dan maju ke bintang ke-9 Douzun. Energi di kolam darah iblis surga ini cukup menakutkan setelah mengumpulkan harta alam yang telah dikumpulkan oleh Heaven Demon Python selama ratusan tahun, tapi ini hanya dari sudut pandang Xiaoyan. Energi di dalam kolam darah mungkin menakutkan, tapi juga tidak murni. Heaven Demon Python adalah makhluk brutal dengan kecerdasan rendah dan tubuh fisik yang kuat. Bahkan jika anak-anaknya menyerap energi ini, itu hanya akan memungkinkan mereka berevolusi dengan cepat. Jika ada manusia lain yang mencoba menyerapnya, bagian dalam tubuh mereka akan menjadi berantakan oleh energi yang tidak murni ini. Pada saat itu, tidak hanya kekuatan seseorang akan gagal, tetapi pelatihan pahitnya selama bertahun-tahun juga akan hancur. Untungnya, energi berbintik-bintik semacam ini tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Xiaoyan karena dia memiliki api surgawi. Di bawah suhu api surgawi yang menakutkan, kotoran apapun langsung menghilang. Xiaoyan menyilangkan kakinya dan duduk di kolam darah saat peningkatan jumlah energi mengalir ke tubuhnya. Dia hanya duduk di kolam darah, menunggu. Kedua matanya tertutup rapat saat dia diam-diam menunggu saat terobosannya.
2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Xiao Yan berlatih dengan tenang. Kailin, dokter peri kecil, Yun Yun, dan yang lainnya tetap berada di gunung ini milik Heaven Demon Python selama 2 hari ini. Tempat ini dianggap cukup aman karena tidak ada binatang buas di sekitarnya. The Ancient Heaven Demon Python yang berada di bawah kendali King Lin telah dirilis. Itu hanya bercokol di puncak gunung dan mengeluarkan kabut hitam pekat sepanjang hari. Cukup banyak ahli yang tiba di tempat ini selama 2 hari ini, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melihat orang besar ini. Semua orang tahu kebrutalan binatang buas ini ketika mereka keluar semua. Apalagi, binatang buas ini berada di puncak kelas Douzun. Pasti akan ada luka dan kematian jika mereka melawannya. Mereka yang datang ke tempat ini sepertinya mengejar pohon Bodhisattva kuno. Siapa yang akan datang dan terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan binatang buas bermata merah tanpa alasan? Dengan mengandalkan keganasan dari Heaven Demon Python, semua orang hidup damai selama 2 hari ini. Mereka diam-diam menunggu Xiao Yan berhasil keluar dari retretnya. Air di kolam darah jauh di dalam gua telah berkurang setengahnya dan warna merah dari air telah berkurang. Lebih dari setengah energi di dalamnya telah menghilang saat Xiao Yan melahapnya selama 2 hari ini. Sosok dengan setengah tubuhnya terbuka hadir di tengah genangan darah. Kulit Xiao Yan saat ini jauh lebih cerah dibandingkan 2 hari yang lalu. Sepertinya ada darah dalam jumlah tak terbatas yang tersembunyi di bawah kulitnya. Pada saat ini, mata Xiao Yan masih tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti patung. Namun, semua orang bisa merasakan energi yang sangat kuat muncul di dalam tubuh Xiao Yan saat ini. Energi ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu mencari peluang untuk terobosan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang harus ditunggu. Air di kolam darah iblis surga terus berkurang saat semua orang menunggu. Ketika hari ketiga tiba, air di dalam Heaven Demon Blood Pool habis. Sejumlah tulang putih padat yang tak terhitung jumlahnya terungkap di kolam darah iblis surga setelah air habis. Tulang-tulang ini berisi beberapa hal aneh yang tidak diketahui di dalamnya. Aroma darah yang kaya menyebar dari mereka sementara Xiao Yan duduk seperti patung yang dikelilingi oleh banyak tulang ini. Cahaya berwarna darah diam-diam beredar di bawah kulitnya. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum riak tak terlihat tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Bang! Fluktuasi tak terlihat ini meletus, dan dalam sekejap, itu telah menghancurkan tulang-tulang di kolam darah menjadi debu. Riak terus menyebar, dan bertabrakan di dinding gunung. Bahkan seluruh gua gemetar. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat fluktuasi tak terlihat ini dipancarkan. Lonjakan ini pada dasarnya terjadi seketika. Itu seperti gunung berapi yang meletus, muncul secepat kilat dan ganas seperti guntur. Bang! Lonjakan auranya hanya berlangsung sesaat sebelum suara teredam rendah muncul dari dalam jiwa Xiao Yan. Douqi di tubuhnya melonjak lebar saat ini. Rambut panjangnya menari-nari saat jubahnya berkibar. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari tempat dia duduk. Mereka menutupi baskom darah dalam sekejap mata. Bang! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara ini dari dalam jiwanya muncul. Cahaya darah tertinggal di matanya. Badan kaca King Kong. Setelah teriakan ini keluar dari tenggorokan Xiao Yan, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan yang cemerlang ini, 10 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 80 kaki. Tubuh Xiao Yan terus membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya mencapai 8 kaki. Apalagi, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tubuh Xiao Yan sepertinya telah menemui semacam kemacetan saat membengkak sampai tingginya 89 kaki. Pembengkakan itu dengan cepat melambat. Namun, Xiao Yan tidak mau tetap di tahap ini. Wajahnya memerah saat dia berteriak. Bang! Setelah teriakan ini terdengar, tubuh Xiao Yan, yang sudah berhenti membengkak, tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Ini mencapai 90 kaki. Raksasa yang tampaknya sepenuhnya terbuat dari emas berdiri di dalam gunung. Aura yang tidak bisa dihancurkan yang sombong melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, kaki raksasa itu melengkung saat ia tiba-tiba menginjak tanah. Bang bang bang, hentakan keras ini menyebabkan tanah tenggelam lebih dari 10 meter. Raksasa emas itu, yang telah diubah Xiao Yan menjadi, mengeluarkan suara, swoosh, saat bertabrakan dengan keras dengan bagian atas gua gunung seperti bola meriam.
Itu terus mengisi dan membentuk terowongan besar dengan kekuatannya yang menakutkan. Xiao Yan sepertinya telah menembus gunung. Tubuhnya menyerbu ke arah puncak gunung dari dalam gunung dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan, kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah terowongan besar terbentuk di dalam gunung. Akhirnya, tubuhnya bangkit, dan menembus puncak gunung sambil mengeluarkan suara keras sebelum muncul di langit. Mengaum, tubuh raksasa dengan kilau emas berhenti di langit. Nafas tersumbat di tenggorokannya. Akhirnya, nafas ini berubah menjadi raungan yang mengguncang bumi yang bergema di kejauhan. Kelompok Kailin merasakan sesuatu ketika Xiao Yan dengan paksa menerobos gunung. Oleh karena itu, mereka bergegas ke udara dan melihat sosok emas raksasa menerobos gunung. Auranya melambung tinggi. Apakah dia berhasil menerobos menjadi bintang Douzun 9? Kailin bergumam lembut saat dia merasakan aura kuat Xiao Yan. Haha, kecepatan pelatihan kepala paviliun junior benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Penatua King Chen dengan lembut menghela nafas. Dia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencapai tahap ini, namun Xiao Yan sudah mencapainya di usia mudanya. Selain itu, Penatua King Chen dengan jelas memahami bahwa dia mungkin tidak cocok untuk Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Sesepuh dari sekte bunga itu juga berseru dan mengangguk. Ketika mereka bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, dia hanyalah bintang 2 Douzun. Itu hanya kurang dari 2 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang ke-9. Kecepatan ini membuat mereka merasa malu. Mata cantik Nalan Yanran melihat sosok yang dipenuhi dengan kekuatan sombong yang tak tertandingi. Kesuraman dan ejekan diri melintas di matanya. Pria itu, yang dianggap sebagai sampah saat itu dan bersikeras untuk mengakhiri pertunangan mereka, saat ini telah melemparkannya jauh di belakangnya. Hal yang menyebabkan dia merasa tertekan dan tidak berdaya adalah bahwa dia sepertinya telah membentuk perasaan yang samar-samar untuk pria ini. Siapa yang akan menjadi suaminya? Meskipun dia mengerti bahwa itu hanya sepihak di pihaknya. Ini mungkin pembalasan saya dulu, pikirnya dalam hati. Battle Through the Heavens, Chapter 1413, Panggung Wilayah Kuno. Raungan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah gemuruh ini berangsur-angsur menghilang, sosok emas di langit itu dengan cepat mulai menyusut. Sosok itu memulihkan bentuk aslinya. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi cahaya keemasan yang menuju ke semua orang saat dia tertawa. Kepala Paviliun Junior, selamat. Penatua King Cheng memberi selamat padanya dengan senyuman ketika dia melihat kepala Xiao Yan yang tertawa. Itu adalah terobosan yang beruntung. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Dia memutar tubuhnya. Perasaan penuh kekuatan dipancarkan. Dia jauh lebih kuat dibandingkan 3 hari sebelumnya. Puncak bintang 8 Douzun dan bintang ke-9 hanya selangkah lagi, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, jika dia benar-benar melepaskan badan kaca King Kong dan kekuatan Tato Clan pada saat yang sama, kekuatannya akan sebanding dengan 4 atau 5 puncak perubahan Douzun. Selain itu, jika dia memasukkan Great Heaven Creation Palm dan keterampilan Dou yang kuat lainnya, dia akan mampu melawan 6 ahli puncak perubahan Douzun. Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari ini? Xiao Yan bertanya secara acak. Dia hanya tersenyum setelah melihat semua orang menggelengkan kepala. Matanya beralih ke bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno. Mereka sedikit menyempit saat dia berkata, kami telah menunda beberapa hari lagi. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita dan bergegas ke panggung wilayah kuno. Tidak baik bagi kita untuk datang terlambat. Iya, Kailin dan yang lainnya mengangguk. Hampir selusin kelompok orang, jika tidak lebih, melewati gunung ini selama 3 hari ini. Berdasarkan arah yang mereka tuju, mereka dengan jelas menuju ke panggung wilayah kuno. Sepertinya banyak ahli sudah berkumpul di sana. Ayo pergi, kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Yang terbaik adalah kita pergi sekarang. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka terdesak waktu. Dia segera melambaikan tangannya saat dia memberi perintah. Haruskah kita menggunakan orang besar ini sebagai tumpangan dan bergegas? Kekuatan Ancient Heaven Demon Python dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah Wastelen kuno ini. Kami akan dapat menggunakan keganasannya untuk menyerang jika kami bertemu dengan hewan buas lainnya di sepanjang jalan. Ini akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah. King Lin menunjuk ke Heaven Demon Python raksasa yang bertahan di udara dan tertawa. Haha, ini tentu yang terbaik.
Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya adalah yang pertama bergerak saat dia bergegas ke tubuh besar Heaven Demon Python. Suara deras angin muncul di belakangnya saat Kailin, dokter peri kecil, dan Yun Yun dengan cepat mengikuti. Heaven Demon Python yang sangat kejam itu menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Itu tidak melawan bahkan sedikit pun. Ketika King Lin mengeluarkan peluit, kabut hitam pekat dengan cepat dipancarkan dari tubuh Heaven Demon Python. Setelah itu membentuk awan hitam yang digerakkan oleh Heaven Demon Python. Itu menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno seperti petir. Gunung tempat kelompok Xiaoyan berada cukup jauh dari panggung wilayah kuno. Jika mereka bepergian secara normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya, mereka memiliki Heaven Demon Python sebagai penggantinya kali ini. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Kekejaman orang besar ini cukup terkenal di wilayah tanah air kuno ini. Binatang buas biasa tidak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Kelompok Xiaoyan mampu mengambil inisiatif dan memutar di sekitar binatang buas yang sebanding dengan Heaven Demon Python dalam hal kekuatan. Bahkan jika binatang buas ini dapat mendeteksi Heaven Demon Python, mereka tidak akan sengaja mengejarnya karena ketakutan mereka. Dengan cara ini, kecepatan Xiaoyan meningkat secara signifikan. Xiaoyan juga menemukan beberapa faksi di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah faksi yang belum pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Mereka kemungkinan adalah faksi yang biasanya tidak menonjolkan diri. Faksi-faksi ini biasanya tidak muncul, tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka seperti Sekte Angin Awan, yang bahkan belum pernah didengar Xiaoyan, apalagi dilihat. Namun, faksi itu memiliki 3 ahli di puncak kelas Dousun. Salah satu dari mereka bahkan memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Kekuatan ini sebanding dengan sesepuh atau bahkan sesepuh agung di faksi terkenal seperti Sekte Langit yang mendalam. Meski faksi-faksi ini cukup kuat, Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti dan berteman dengan mereka. Saat ini, semuanya datang dengan tujuan yang sama. Kecuali mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, mereka pada akhirnya akan bertengkar satu sama lain. Hubungan yang rapuh itu dapat dengan mudah diputuskan oleh godaan pohon Bodhisattva kuno. Meskipun ada banyak faksi yang ingin melangkah maju dan mengungkapkan niat baik mereka karena gantikan kelompok Xiaoyan, Xiaoyan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia meminta King Lin untuk meningkatkan kecepatan mereka, menyebabkan orang-orang itu ditegur. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 2 hari bepergian tanpa halangan sebelum mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Panggung wilayah kuno dikabarkan menjadi tempat pertempuran yang terjadi pada zaman kuno. Banyak ahli yang sangat kuat pernah mati selama pertempuran ini, menyebabkan tanah secara samar-samar menciptakan tekanan aneh. Tekanan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi satu-satunya lokasi di wilayah Wastelen kuno di mana binatang buas tidak berani menginjak. Selain itu, panggung wilayah kuno ini terletak di persimpangan antara bagian tengah dan terdalam dari wilayah tanah air kuno. Seseorang dapat memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno ini dari tahap ini. Oleh karena itu, banyak faksi telah memilih untuk datang ke tempat peristirahatan yang aman ini di wilayah tanah air kuno ini. The Heaven Demon Python ditarik ketika kelompok Xiaoyan berada sekitar 5 km dari panggung wilayah kuno. Binatang itu terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian. Secara alami harus disimpan untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiaoyan terbang selama 10 menit atau lebih setelah mendekati panggung wilayah kuno. Sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Kelompok Xiaoyan tercengang saat melihat kotak ini muncul di hutan belantara. Hanya setelah melihat kerumunan padat manusia berdiri di alun-alun, hati mereka akhirnya tiba-tiba mengerti. Tempat ini kemungkinan besar disebut panggung wilayah kuno. Semuanya, hati-hati. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat begitu banyak orang telah berkumpul. Ada binatang buas di seluruh wilayah tanah air kuno ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang sejak memasuki gurun. Itu menyebabkan dia sedikit rileks, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa perasaan ini tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia dengan lembut mengucapkan kata-kata peringatan. Iya, semua orang mengangguk ketika mereka mendengar pengingat Xiaoyan. Mereka telah menempuh jarak ribuan meter lebih dalam sekejap mata. Mereka perlahan mendarat setelah mendekati alun-alun yang sangat besar. Kedatangan mereka juga menarik perhatian beberapa orang,
tetapi mata ini dengan cepat beralih. Beberapa kelompok dan ahli bergegas ke tempat ini selama periode waktu ini. Tidak ada yang mengejutkan, aroma berdarah pada orang-orang ini benar-benar pekat. Mata Xiaoyan menyapu kerumunan, yang telah terpisah menjadi kelompok melingkar kecil dengan berbagai ukuran. Ada aroma serupa yang terpancar dari semua orang ini. Semuanya memiliki aroma yang berdarah. Aroma ini bukanlah darah manusia. Sebaliknya, itu adalah binatang buas. Jangan bilang kalau orang-orang ini telah membentuk kelompok untuk memburu binatang buas itu. Xiaoyan merasakan keraguan di hatinya, tapi dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Sebagai gantinya, dia perlahan memimpin kelompok Kailin ke alun-alun sebelum menuju ke tengah. Dalam keadaan normal, klan Gu kemungkinan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Hati Bodhisattva dan benih Bodhisattva memiliki efek ajaib pada generasi muda. Orang-orang yang berada di puncak kelas Douzun. Beberapa elit Douseng baru bahkan mungkin muncul sebagai hasilnya. Xiaoyan secara alami tidak ingin mencari klan Gu. Yang ingin dia temukan adalah Sun Er, dengan statusnya di klan Gu, dia pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan berusaha menemukan pohon kuno Bodhisattva ini. Karena Kailin yang cantik, Yun Yun yang murni, dan dokter peri kecil yang cantik, kelompok mereka menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa ketika mereka berjalan ke alun-alun. Kelompok yang bisa mencapai tempat ini memiliki kekuatan yang besar. Apalagi, ada berbagai macam orang yang hadir. Jika orang-orang ini masih memiliki akal sehat, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk memulai percakapan. Meskipun ini masalahnya, beberapa tatapan kurang ajar masih menyebabkan wajah kelompok Kailin menjadi sedingin es. Xiaoyan tidak bertemu siapapun yang dia kenal saat dia berjalan, menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Saat mendekati tengah alun-alun, dia mulai menemukan masalah. Tampaknya kelompok atau orang yang lebih dekat ke tengah alun-alun lebih kuat. Yang berada di tepi luar adalah yang terlemah. Dia bertanya-tanya apakah pemosisian semacam ini terjadi secara alami atau merupakan hasil dari tindakan seseorang. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Langkah kakinya tidak melambat saat dia secara bertahap tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang. Hanya setelah tiba di tempat itu, Xiaoyan menemukan bahwa ada panggung batu setinggi 2 meter setinggi 1000 kaki di tengahnya. Ada beberapa orang di atas panggung batu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang di bawah. Namun demikian, orang-orang di atas panggung semuanya menunjukkan sifat yang sama. Aura mereka semuanya sangat kuat. Xiaoyan terkejut saat dia melewati panggung. Namun, dia tidak memikirkannya lagi. Matanya menyapu panggung batu saat senyuman segera muncul di wajahnya. Dia akhirnya menemukan beberapa sosok yang dikenalnya, terutama ketika datang ke seorang wanita cantik berpakaian hijau yang duduk dengan mata tertutup di tengah kerumunan. Kelembutan terlihat di matanya. Ayo pergi dan bertemu dengan beberapa orang yang dikenal, Xiaoyan menoleh dan memberitahu semua orang. Setelah itu, dia melangkah ke panggung batu dan berjalan ke area klan Gu. Namun, saat Xiaoyan melangkah ke panggung batu, dia tiba-tiba merasakan mata sedingin es dilemparkan ke arahnya. Di saat yang sama, suara sedingin es yang samar terdengar dari panggung batu. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi. Enyah, langkah kaki Xiaoyan berhenti saat dia mendengar suara sedingin es ini. Dia menoleh. Saat matanya melirik, sudut mulutnya terangkat menjadi busur. Feng King Er, bersambung.